Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu cara pembuatan kosmetik yang baik atau disingkat CPKB. Di mana materi ini adalah materi yang terakhir dari mata kuliah teknologi sediaan kosmetik. Nah, sebagai pendahuluan, pengertian dari CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik ini adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetik yang memiliki tujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkannya itu senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kemudian CPKB di sini diwajibkan untuk industri kosmetik, sehingga CPKB ini merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang dapat memenuhi standar mutu dan keamanan. Ya, kita tahu bahwa kosmetik ini merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis atau kulit, kemudian rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi, dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, ya, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Belum lama ini sebagai dasar hukum ya, di mana BPOM ini mengeluarkan peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan nomor 25 tahun 2019, yaitu tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik. Di mana pedoman CPKB ini juga menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu pada tahun 2011. Adapun tujuan dari CPKB ini secara umum yaitu melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan, standar mutu, dan keamanan. Juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kosmetik Indonesia dalam era pasar bebas. Sedangkan tujuan khusus di sini diperuntukkan para pelaku usaha industri kosmetik ya. Jadi dipahaminya atau dapat memahami gitu, penerapan CPKB oleh para pelaku usaha industri kosmetik sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri kosmetik. Selain itu juga diterapkannya CPKB ini secara konsisten oleh industri kosmetik. Ya, adapun aspek-aspek dalam CPKB ini itu ada 12. Jadi ada 12 aspek dalam CPKB. Yang pertama itu ada sistem manajemen mutu, kemudian ketentuan umum, personalia, yang keempat bangunan dan fasilitas, kelima peralatan, kemudian yang keenam sanitasi dan higien, yang ketujuh produksi pengawasan mutu, yang kedelapan adalah dokumentasi, kemudian ada audit internal, penyimpanan, kontrak produksi, dan yang terakhir adalah penanganan keluhan dan penarikan produk. Ya, baik, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ini adalah sistem manajemen mutu. Jadi sistem manajemen mutu ini harus dibuat, ya, ditetapkan
dan diterapkan sehingga kebijakan yang ditetapkan dan tujuan yang diinginkan itu dapat dicapai. Sistem penetapannya itu berupa struktur organisasi, kemudian tugas dan fungsi, ada tanggung jawab, kemudian prosedur, instruksi, proses, dan sumber daya untuk penerapan manajemen mutu. Nah, pada pelaksanaan sistem mutu ini harus menjamin ya apabila diperlukan. Misalnya dilakukan pengambilan sampel dan pengujian bahan awal, kemudian produk antara dan produk jadi untuk menentukan status lulus atau ditolak ya berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan. Sehingga sistem mutu ini ya dibentuk dan disesuaikan dengan kegiatan perusahaan tersebut ya. Kemudian dari karakteristik produknya, kemudian diperhatikan juga unsur terkait yang ditetapkan dalam pedoman tersebut. Sehingga sistem manajemen mutu ini dapat memenuhi ya suatu produk itu sesuai dengan persyaratan mutu yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah personalia. Jadi dalam personalia ini hendaknya tersedia personal dalam jumlah yang cukup ya atau personil yang dalam jumlah yang cukup dan mempunyai pengetahuan, kemudian pengalaman, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan tugasnya maupun fungsinya. Selain itu juga personil ini harus dalam keadaan sehat ya dan mampu mengerjakan tugasnya. Misalnya dalam organisasi, kualifikasi dan tanggung jawab dalam struktur organisasi perusahaan, kemudian bagian produksi dan pengawasan mutu ini harus dipimpin oleh orang yang berbeda dan tidak bertanggung jawab satu ya kepada yang lainnya. Jadi tanggung jawab dalam struktur organisasi ini misalnya kepala bagian produksi ya. Jadi kepala bagian produksi ini yang telah mendapatkan pelatihan yang memadai dan berpengalaman dalam pembuatan kosmetik. Jadi dia ini harus mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam manajemen produksi yang meliputi semua pelaksanaan kegiatan baik itu dari peralatannya, kemudian produksi personalnya, area produksi dan pencatatan. Jadi pelatihan itu semua personil harus dilibatkan ya dalam kegiatan pembuatan sehingga mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan prinsip CPKB. Selanjutnya bangunan dan fasilitas. Nah, bangunan dan fasilitas ini ditempatkan pada lokasi yang sesuai. Kemudian didesain, dibangun dan harus dipelihara. Nah, upaya yang efektif dilakukan untuk pencegahan kontaminasi dari lingkungan di sekitarnya atau misalnya dari hama. Hingga di sini produk perbekalan kesehatan rumah tangga yang mengandung bahan yang tidak berbahaya dan produk kosmetik ini dapat menggunakan sarana dan peralatan yang sama dengan dilakukan pembersihan ya, kemudian perawatan sehingga untuk mencegah kontaminasi silang ya atau resiko campur baur. Selain itu juga harus tersedia ruang ganti pakaian ya dan fasilitasnya. Selanjutnya toilet juga ini harus terpisah dari area produksi ya. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau kontaminasi silang. Nah ini
yang disediakan area ya sesuai dengan kebutuhan untuk proses pembuatan. Jadi fasilitas apa saja yang ada di industri kosmetik itu mulai dari penerimaan bahan ya, jadi itu harus ada. Kemudian pengambilan bahan, sampel bahan ya. Selanjutnya ada penyimpanan barang datang, kemudian nanti dilakukan karantina. Nah, kemudian ada fasilitas penyimpanan bahan awal ya, di situ ada penimbangan dan penyerahan. Kemudian ada fasilitas pengolahannya dan penyimpanan produk buahan. Kemudian ada pengemasan, karantina sebelum produk diluluskan. Kemudian ada gudang produk jadi. Ada juga tempat bongkar muat, laboratorium, dan tempat pencucian peralatan. Jadi itu adalah fasilitas yang ada di industri kosmetik tersebut. Kemudian persyaratan apa saja bangunan dan fasilitas tersebut? Nah, di sini yang pertama adalah permukaan dinding dan langit-langitnya. Jadi harus halus dan rata ya, serta mudah dipelihara dan dibersihkan. Jadi tidak ada sudut-sudut gitu ya, biar supaya gampang dibersihkan. Kemudian lantai di area pengolahan juga harus mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan dan disanitasi. Kemudian saluran pembuangan air. Nah, ini juga harus mempunyai ukuran yang memadai dan dilengkapi dengan penyaring ya, agar dapat mengalir dengan baik. Misalnya salurannya itu harus terbuka. Ya, itu yang harus dihindari ya, saluran terbuka itu harus dihindari, tetapi apabila diperlukan ya mudah dibersihkan ya, dan dilakukan desinfeksi. Kemudian lubang untuk pemasukan dan pengeluaran udara atau ventilasi ya, serta pipa-pipa saluran jika ada. Nah, ini harus dipasang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari kontaminasi terhadap produk. Selanjutnya, bangunan juga harus mempunyai penerangan yang memadai dan fasilitas yang efektif sesuai kegiatan yang dilakukan. Kemudian laboratorium ya, jadi laboratorium ini dibuat terpisah secara fisik ya dari area produknya. Kemudian ada area penyimpanan. Nah, ini juga mempunyai luas yang memadai dengan penerangan yang sesuai ya, diatur, kemudian diberikan perlengkapan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penyimpanan bahan dan produk itu dalam keadaan kering, kemudian bersih dan rapih. Nah, untuk peralatan yang digunakan adalah kalau dilihat dari desainnya dan konstruksi, di mana permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan yang sedang diproses itu tidak boleh bereaksi atau menyerap bahan tersebut. Kemudian peralatan juga tidak boleh menimbulkan efek yang merugikan ya terhadap produk yang sedang diproses. Jadi hal tersebut dapat disebabkan oleh kebocoran katup gitu ya. Kemudian tetesan pelumas, modifikasi atau adaptasi yang tidak tepat. Peralatan yang digunakan juga harus mudah dibersihkan, dan peralatan yang digunakan untuk bahan yang mudah terbakar itu harus tahan terhadap ledakan gitu ya. Nah, selain itu, selain desain ya dan konstruksi, untuk instalasi dan penempatan. Di sini untuk peralatan atau mesin yang ditempatkan itu harus sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya kesesakan ya, dan diberikan penandaan yang jelas ya, supaya memastikan tidak terjadi campur baur antar produk. Kemudian untuk saluran air, uap air, kemudian udara yang bertekanan atau vakum yang diperlukan itu dipasang sedemikian rupa sehingga mudah dijangkau ya selama kegiatan produksi berlangsung. Jadi salurannya itu harus diberi tanda yang jelas.
Selanjutnya untuk sistem penunjang seperti fasilitas tata udara ya, kemudian pengolahan air seperti air minum, air murni atau air suling, kemudian ada uap air maupun udara yang bertekanan dan gas gitu ya, seperti nitrogen, itu juga harus dapat dikenali dan berfungsi ya sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir ini adalah pemeliharaan peralatan ya. Misalnya untuk menimbang, mengukur, menguji, dan mencatat, itu dirawat ya, kemudian dikalibrasi secara berkala. Jadi semua catatan perawatan dan kalibrasi juga ini harus disimpan dengan baik. Selanjutnya untuk sanitasi dan higien. Jadi sanitasi dan higien ini dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kontaminasi dalam pembuatan produk. Jadi sanitasi dan higien ini mencakup ada personil, kemudian bangunan dan fasilitas, kemudian peralatan dan perlengkapan. Ya. Nah, personil di sini itu personalianya ya. Jadi personilnya itu harus dalam keadaan sehat. Ya, tidak boleh sakit, di mana personalnya juga harus melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Jadi harus ada pemeriksaan kesehatan secara teratur atau berkala ya. Kemudian semua personil juga harus menerapkan pola bersih atau higien ya setiap orang. Personil juga harus tidak boleh menderita penyakit atau misalnya terdapat luka yang terbuka ya, yang dapat mempengaruhi mutu produk. Nah, ini juga tidak diperkenankan ya dalam menangani bahan baku atau bahan pengemas, kemudian bahan dalam proses ataupun produk jadi ya. Kemudian setiap personil juga harus diinstruksikan untuk melaporkan setiap kondisi sarana ya, peralatan atau personil yang menurut pertimbangan mereka dapat mempengaruhi mutu ya, mutu dari suatu produk kepada atasannya langsung. Kemudian personil juga harus menghindari sentuhan fisik langsung ya dengan bahannya itu atau produk yang sedang diproses ya. Jadi untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Jadi bisa mengenakan pakaian kerja ya, tentunya yang bersih dan lengkap ya, sesuai dengan aturan yang sudah dilakukan. Kemudian personel juga tidak boleh merokok ya, makan ataupun minum, kemudian menyimpan makanan maupun minuman ya atau barang lainnya yang dapat mengkontaminasi bahan produk ya. Kemudian personel juga harus memiliki kewenangan juga ya dalam memasuki area produk untuk menerapkan pola bersih atau higien. Kemudian untuk bangunan. Nah, untuk bangunan di sini harus tersedia wastafel ya. Wastafel, kemudian ada toilet dengan tentunya memiliki ventilasi yang baik ya dan terpisah dari area produksi. Kemudian tersedia loker juga di lokasi yang sesuai untuk menyimpan pakaian ya atau barang-barang lain yang dimiliki oleh personil. Selanjutnya ada sampah ya, tempat sampah di ruang produksi. Jadi itu tempat sampahnya itu harus tertutup ya, kemudian nanti bisa dibuang ke luar area produksi. Nah, kemudian untuk peralatan dan perlengkapan di sini harus dijaga ya dalam keadaan bersih. Jadi pembersihan ini juga dengan cara basah maupun vakum itu biasanya lebih dianjurkan. Jika mungkin ya dihindari penggunaan udara yang bertekanan ya serta
sikat ya, misalnya disikat. Tetapi jika tetap digunakan ya harus dilakukannya dengan hati-hati karena dapat menimbulkan resiko terjadi kontaminasi produk. Nah, untuk prosedur tetap dalam pembersihan dan sanitasi mesin-mesin utama juga ini harus dilaksanakan secara konsisten. Kemudian untuk produksi. Jadi produksi ini dilakukan misalnya pada bahan awal ya. Jadi bahan awal itu contohnya seperti bahan yang digunakan ya, seperti air contohnya. Nah ini juga harus diperhatikan ya, karena bahan baku juga ini merupakan bahan yang penting ya. Karena peralatan untuk memproduksi air juga sistem pengolahan airnya juga harus menghasilkan air yang bermutu. Kemudian verifikasi bahan ya. Jadi verifikasi bahan ini semua pasokan bahan awal itu harus diperiksa, kemudian nanti selanjutnya diverifikasi mengenai pemenuhan terhadap spesifikasi. Dan dapat juga nanti ditelusuri sampai kepada produk jadi. Kemudian bahan yang ditolak ya, bahan yang ditolak ini biasanya pemasok bahan bakunya ini yang tidak memenuhi spesifikasi. Kemudian nanti dipisahkan dan ditindaklanjuti sesuai prosedur tetap. Selanjutnya itu ada sistem penomoran batch. Jadi sistem penomoran batch ini di mana setiap produk ini kan jadi diberikan nomor identitas ya, identitas produksi atau disebut juga nomor batch yang mungkin nanti untuk dapat dilakukan penelusuran riwayat produknya itu. Jadi sistem penomoran batch ini digunakan atau dibuat spesifik ya, dan tidak berulang pada produk yang sama. Supaya apa? Menghindari kesalahan atau kekeliruan. Jadi bila mungkin nomor batch itu dicetak pada label kemasan primer dan kemasan sekunder juga. Dia harus dipelihara gitu ya. Nah, kemudian penimbangan dan pengukuran. Nah, untuk penimbangan ini dilakukan di ruang timbang ya, menggunakan peralatan yang telah dikalibrasi. Jadi semua pelaksanaan penimbangan dan pengukuran ini juga harus dicatat. Jika mungkin disaksikan oleh personil yang berbeda. Kemudian ada prosedur dan pengolahan. Jadi nanti semua bahan awal itu harus lulus uji sesuai spesifikasi yang ditetapkan pada prosedur pembuatan. Jadi nanti dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan, yang ditulis ya, serta seluruh pengawas selama proses dan yang diperlukan harus dilaksanakan dan dicatat. Jadi produk ruahan juga harus diberi penandaan sampai misalnya dinyatakan lulus ya oleh bagian pengawasan mutu. Nah ini juga harus perlu diperhatikan ya secara khusus supaya tidak terjadi kontaminasi silang pada semua tahap proses pengolahan. Kemudian produk kering. Nah pada produk kering ini penanganan bahan baku kering dan produk kering juga harus memerlukan perhatian yang khusus. Jadi untuk diperlukan dan dapat digunakan fasilitas pengendalian debu atau misalnya fasilitas vakum ya, dengan cara lain yang sesuai. Kemudian produk basah ya, produk basah contohnya misalnya cairan ya, kemudian krim, lotion. Nah ini diproduksi sedemikian rupa untuk melindungi produk dari kontaminasi mikroba atau misalnya kontaminasi lainnya. Nah ini juga dianjurkan ya penggunaan sistem produk dan transfer secara tertutup. Bila digunakan sistem pipa gitu ya, perpipaan,
untuk transfer bahan bakunya ataupun produk KRUA itu juga harus dapat dijamin bahwa sistem yang digunakannya itu adalah mudah dibersihkan. Kemudian pada pelabelan dan pengemasan. Nah, di sini adalah merupakan kesiapan lini ya. Pengemasan dilakukan atau dilaksanakan sebelum lini pengemasan dioperasikan, yaitu antara lain peralatan bersih dan tentunya berfungsi baik ya, serta lini ini dikosongkan dari seluruh bahan dan produk yang dikemas sebelumnya. Nah, selama proses pelabelan dan pengemasan yang berlangsung, harus diambil sampel secara acak dan diperiksa. Jadi setiap lini pelabelan maupun pengemasan, nah ini harus ditandai secara jelas untuk mencegah campur baur. Nah, untuk sisa label dan bahan pengemas itu dikembalikan ke gudang dan dicatat ya. Jadi bahan pengemas yang ditolak itu juga harus dicatat dan diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur tetapnya sampai ke produk jadi. Nah, produk jadi di sini yaitu karantina ya, dan pengiriman ke gudang produk. Jadi semua produk jadi itu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari bagian pengawasan mutu sebelum didistribusikan ya. Selanjutnya pengawasan mutu. Pengawasan mutu ini merupakan bagian penting juga dari CPKB karena memberikan jaminan konsistensi mutu terhadap produk kosmetik yang akan dihasilkan. Jadi sistem pengawasan mutu ini juga untuk menjamin bahwa produk yang dibuat dari bahan yang benar, kemudian bermutu dan jumlah yang sesuai, serta kondisi pembuatan yang tepat ya, tentunya yang sesuai dengan prosedur ketat. Nah, pengawasan mutu ini meliputi contohnya misalnya pada pengambilan sampel ya, kemudian pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan awal, kemudian produk dalam proses, produk antara, produk ruahan sampai dengan produk jadi. Oke, selanjutnya ada dokumentasi. Nah, dokumentasi di sini meliputi riwayat ya. Jadi riwayat setiap batch, mulai dari bahan awal sampai dengan produk jadi. Nah, sistem ini akan merekam aktivitas yang dilakukan, meliputi pemeliharaan peralatan, kemudian penyimpanan, pengawasan mutu, kemudian distribusi, dan hal-hal spesifik lainnya yang terkait ya dengan CPKB. Ya, untuk dokumentasi tersebut sebetulnya memiliki tujuan ya. Jadi dibuat dokumentasi memiliki tujuan. Tujuannya yang pertama adalah tersedia sistem untuk mencegah penggunaan dokumen yang sudah tidak berlaku. Jadi kalau misalnya terjadi atau ditemukan suatu kekeliruan dalam dokumen, nah ini dilakukan perbaikan sedemikian rupa sehingga naskah aslinya ini tetap terdokumentasi. Jadi nanti perbaikannya ini ditulis pada awal, kemudian nanti diberi tanggal ya, kemudian dan diparaf. Nah, dokumen ini juga biasanya memuat instruksi ya, ditulis dengan jelas untuk setiap tahapannya, itu harus terdokumentasi. Nah, dokumen juga harus diberi tanggal dan harus disahkan. Ya, jadi tidak hanya dicatat aja, tetapi disahkan. Kemudian selain itu juga dokumen harus tersedia bila diperlukan oleh pihak-pihak yang terkait.
misalnya pada pihak spesifikasi ya, pada bahan baku maupun bahan pengemas. Kemudian ada spesifikasi pada produk ruahan dan produk jadi. Kemudian ada juga dokumentasi produksi. Nah, kalau yang dokumentasi produksi ini dokumen induk ya. Dokumen induk tersedia setiap diperlukan. Kemudian ada catatan pembuatan batch juga. Kemudian catatan pengawasan mutu. Nah, itu ya, itu jadi harus terdokumentasi. Nah, selanjutnya audit internal. Jadi audit internal ini terdiri dari kegiatan penilaian dan pengujian seluruh atau sebagian dari sistem mutu ya, dengan memiliki tujuan untuk meningkatkan sistem mutu ya. Jadi audit internal ini dapat dilakukan oleh pihak luar misalnya, yang sebagai auditor ya, tentunya auditor yang terlatih ya, yang profesional, tetapi dia memiliki sifat independen, atau misalnya tim internal yang ditetapkan oleh manajemen untuk keperluan audit gitu ya. Jadi bila perlu pelaksanaan audit internal ini dapat diperluas sampai ke tingkat pemasukan dan kontraktor ya. Jadi nanti laporannya ini dibuat pada setiap kegiatan audit itu selesai dilaksanakan. Jadi berupa laporan hasilnya. Selanjutnya dalam penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan di sini ada beberapa penyimpanan. Yang pertama adalah area penyimpanan ya. Jadi area penyimpanan ini memiliki kapasitas yang cukup ya. Jadi harus memiliki kapasitas yang cukup sehingga memungkinkan penyimpanan berbagai jenis bahan, kemudian produk secara teratur, meliputi penyimpanan dari mulai bahan awal, produk antara, produk ruahan, sampai dengan produk jadi. Kemudian ada juga produk yang dikarantina, lulus uji, ataupun ditolak, ataupun dikembalikan, atau ditarik dari peredaran. Ada juga area penyimpanan ini harus dirancang atau disesuaikan juga untuk menjamin kondisi penyimpanan yang baik. Jadi kondisinya itu harus bersih, ya. Selain bersih, harus kering ya, dan dirawat dengan baik. Bila perlu, kondisi penyimpanan khusus ini misalnya dari mulai suhu dan kelembaban tertentu, maka harus disediakan atau diperiksa dan dipantau secara berkala. Nah, selanjutnya ada tempat penerimaan dan pengiriman. Ini juga dapat melindungi bahan atau produk dari pengaruh cuaca. Jadi area penerimaan ini didesain dan dilengkapi untuk memungkinkan bahan baku atau produk yang akan datang ya, dapat dibersihkan bila perlu sebelum disimpan. Jadi ada area penyimpanan untuk produk karantina. Nah, ini juga harus diberi batas ya, batas secara jelas. Kemudian bila dimungkinkan misalnya disediakan area pengambilan sampel bahan awal ya untuk mencegah terjadinya kontaminasi serta bahan berbahaya yang disimpan secara aman. Selanjutnya penanganan dan pengawasan persediaan. Jadi di sini meliputi mulai dari penerimaan produk. Ya, jadi pada saat penerimaan bahan ataupun produk, nah ini dokumen ini harus diperiksa ya dan dilakukan verifikasi. Jadi dilakukan verifikasi fisik sesuai dengan deskripsi pada labelnya, kemudian jenis maupun jumlah. Kemudian pada saat penerimaan, nah ini bahan atau produk yang akan dikirim itu dilakukan pemeriksaan dengan teliti ya terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan
atau cacat. Jadi catatan ini pada setiap penerimaan itu harus disimpan. Kemudian untuk pengawasan, nah ini juga catatan penerimaan dan pengeluaran mulai dari bahan ya, itu harus dipelihara ya. Kemudian pengeluarannya juga, pengeluaran bahan itu juga harus dilakukan mengikuti prinsip FIFO ya, first in first out, atau FIFO ya, first expired first out. Jadi semua label dan wadah dari bahan itu tidak boleh diubah, kemudian dirusak atau diganti. Oke. Selanjutnya kontrak produksi dan pengujian. Pada aspek ini, pelaksanaan kontrak produksi dan pengujian itu secara jelas harus ditetapkan. Kemudian nanti disepakati dan diawasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi tidak terjadi kesalahpahaman sehingga dapat berakibat mutu produknya itu atau pekerjaan yang dihasilkan itu tidak memuaskan. Semua aspek pekerjaan yang dikontrakkan itu ditetapkan agar menghasilkan mutu produk yang memenuhi standar yang disetujui bersama ya, seperti perjanjian kontrak antara pihak pemberi kontrak dan pihak penerima kontrak. Nah, ini dibuat secara tertulis dengan menguraikan secara jelas tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Selanjutnya dalam aspek penanganan keluhan ya dan penarikan produk. Jadi penanganan keluhan ini ditentukan personil yang memiliki tanggung jawab untuk menangani keluhan ini ya. Biasanya yang dapat memberikan keputusan. Jadi bila personil yang ditunjuk bukan merupakan personil yang diberikan kewenangan untuk menangani hal tersebut, maka personil tersebut itu diberikan arahan untuk waspada terhadap kasus-kasus keluhan, kemudian investigasi maupun penarikan ya. Nah, biasanya disediakan prosedur tertulis yang menerangkan semua tindakan yang diambil terhadap keluhan itu termasuk penimbangan untuk melakukan penarikan karena misalnya ada cacat produk gitu ya. Kemudian keluhan mengenai cacat produk ini nanti dicatat secara rinci dan dilakukan investigasi. Nah, bila cacat produk ditemukan atau diduga misalnya terjadi dalam satu batch, nah ini dipertimbangkan kemungkinan dapat terjadinya kasus serupa pada batch lainnya, sehingga perlu dilakukan investigasi terhadap batch lain yang mengandung produk atau produk proses ulang yang berasal dari batch yang cacat. Jadi setelah dievaluasi dan diinvestigasi atas keluhan tersebut, nah apabila diperlukan itu dapat dilakukan tindak lanjut ya. Jadi tindak lanjut yang memadai termasuk kemungkinan misalnya penarikan produk. Semua keputusan dan upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari keluhan, nah ini dicatat dan dirujuk kepada catatan batch yang bersangkutan. Kemudian catatan keluhan ini nanti ditunjukkan secara periodik ya untuk menemukan masalah spesifik atau berulang yang memerlukan perhatian ya, dan mungkin menjadi dasar pembenaran bagi penarikan produk yang diedarkan gitu ya. Jadi apabila terjadi kegagalan produk dan kerusakan produk,
yang berdampak pada keamanan produk, nah instansi yang berwenang itu harus diberitahu. Selanjutnya pada penarikan produk, nah ini yang ditugaskan personil yang bertanggung jawab. Jadi ada personil yang diberikan tanggung jawab ya untuk pelaksanaan dari seluruh aspek yang berkaitan ya dengan penarikan produk tersebut. Nah, biasanya ini nanti dibuat prosedur tertulis mengenai penarikan produk dan dilakukan peninjauan kembali secara berkala. Jadi pelaksanaan penarikan produk ini dilakukan secara tepat dan efektif. Selanjutnya catatan mengenai distribusi. Ya, jadi catatan mengenai distribusi antara lain harus tersedia informasi yang cukup mengenai distributor-distributor dan harus tersedia bagi personil yang bertanggung jawab terhadap penarikan produk. Kemudian perkembangan proses penarikan produk. Nah, ini juga harus dicatat dan dibuat laporan akhir yang meliputi kesesuaian jumlah produk yang telah dikirim dan yang ditarik kembali. Kemudian efektifan ya pengelola penarikan produk itu nanti dievaluasi dari waktu ke waktu ya, dan disediakan instruksi tertulis untuk menjamin suatu produk yang ditarik itu disimpan pada tempat atau area yang terpisah gitu ya dan aman sambil menunggu keputusan selanjutnya. Ya, baik, itu sekian ya materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Saya tutup ya untuk materi perkenalan hari ini. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.